Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Deti Anfalsa Putri, NIM F10512011031, kemudian Hairin Herawati, NIM F10512011042, dan yang terakhir Sapna Yulianti dengan NIM F10512011033. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar generatif. Model pembelajaran generatif adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pengintegrasian atau menyatukan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh siswa sehingga diharapkan terjadi proses adaptasi atas menghadapi stimulus baru yang diterima. Model pembelajaran generatif bertujuan untuk memperkenalkan konsep menghasilkan informasi baru terhadap apa yang mereka ketahui sebelumnya. Ada elemen dasar pembelajaran generatif. Menurut Huda, pada tahun 2014, elemen dasar atau sintak dari model pembelajaran generatif yang dapat diterapkan di dalam kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat atau recall. Mengingat merupakan bagian aktivitas dalam model pembelajaran generatif learning yang melibatkan siswa untuk menarik kembali informasi dari memori lama, bertujuan untuk mempelajari informasi berdasarkan fakta. Teknik-teknik dalam mengingat recall mencakup repetisi atau pengulangan, latihan atau praktik, review, dan mnemonik. Yang kedua, menggabungkan atau integration. Menggabungkan merupakan bagian aktivitas dalam model pembelajaran generative learning yang mengharuskan peserta didik untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Integrasi bertujuan untuk mentransformasi informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk diingat oleh peserta didik. Yang ketiga, mengolah atau organization. Mengolah merupakan bagian dari kegiatan dalam model pembelajaran generative learning yang melibatkan peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang baru dengan cara yang sistematis. Yang keempat, merinci atau elaboration. Merinci merupakan bagian dari kegiatan dalam model pembelajaran generative learning yang mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Elaborasi bertujuan untuk menambah gagasan-gagasan ke dalam informasi yang baru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sapna Yulianti. Proses pembelajaran generatif. Menurut Soemin, pada tahun 2014, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran generatif adalah sebagai berikut. A. Proses motivasi. Proses ini ditentukan adanya minat dan atribusi. Pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, ketekunan, dan motivasi adalah aktivitas yang bercirikan 1. Pembelajaran yang mengatribusikan belajar sebagai hasil dan upaya individu memperbaiki konsep diri. Yang kedua, menciptakan kepuasan dari keterlibatan dalam proses belajar memodifikasi persepsi siswa sebagai siswa aktif. Yang ketiga, meningkatkan kendali, tanggung jawab, dan akuntabilitas siswa dalam proses belajar. Yang keempat, menggunakan sistem penghargaan sebagai atribusi langsung terhadap upaya individu. Yang B, proses belajar. Proses belajar adalah seseorang dipengaruhi oleh rangsangan dan niat. Faktor penting dalam proses belajar adalah perhatian, karena tanpa perhatian, proses belajar tidak akan pernah terjadi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang membantu mendapatkan perhatian siswa tersebut adalah aktivitas yang 1. Menyediakan latihan sebagai alat untuk memperhatikan dengan cara kontrol diri, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua, mengemukakan tujuan instruksional yang jelas dan pertanyaan yang menantang. Yang ketiga, memberikan interpretasi akan pentingnya topik yang dibahas. Yang keempat, menjelaskan relevansi topik-topik yang disajikan dengan menggunakan kasus-kasus yang mencerminkan permasalahan yang menantang. Yang kelima, mengarahkan perhatian siswa agar menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yang C, proses penciptaan pengetahuan. Proses ini dilandasi pada beberapa komponen ingatan atau memori, yaitu hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya, kepercayaan atau sistem nilai, konsep, keterampilan strategi kognitif, dan pengalaman. Ingatan berfungsi untuk menerima, mengkode, dan menyimpan informasi.
Oleh karena itu, disarankan agar aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas 1. Mencoba menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengalaman dan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dari proses belajar. Yang D. Proses generasi. Pada dasarnya, pada saat konstruksi, pengetahuan siswa menggenerasikan hubungan antara berbagai informasi yang mereka peroleh dari pengalaman, kemudian mereorganisasi, mengelaborasi, dan merekonseptualisasi informasi untuk membentuk pengetahuan. Jadi, hal terpenting dalam model pembelajaran generatif adalah pengetahuan yang dimiliki siswa yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hairin Herawati. Baiklah, selanjutnya tahap pembelajaran generatif. Menurut Soimin 2014 dan Wena 2012, tahap progresif pembelajaran menggunakan model atau strategi pembelajaran generatif adalah sebagai berikut. Yang A, ada tahap orientasi. Dalam tahap orientasi, peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun kesan mengenai konsep yang sedang dipelajari dengan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik termotivasi dalam mempelajari konsep tersebut. Yang B, ada tahap mengungkapkan ide. Tahap mengungkapkan ide merupakan tahap di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka mengenai konsep yang telah dipelajari. Pada tahap ini, peserta didik akan menyadari bahwa ada pendapat yang berbeda mengenai konsep tersebut. Yang C, ada tahap tantangan. Tahap tantangan atau bisa disebut juga tahap pengenalan konsep. Pada tahap ini, peserta didik berlatih untuk berani mengeluarkan pendapat dan menghargai pendapat teman, serta dapat mengemukakan keunggulan dari pendapat mereka tentang konsep yang dipelajari. Kemudian, guru mengusulkan peragaan demonstrasi untuk menguji kebenaran pendapat peserta didik. Yang D, ada tahap penerapan. Tahap penerapan merupakan tahap di mana peserta didik diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya atau konsep dasar pada situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, guru memberikan banyak latihan soal supaya peserta didik lebih memahami konsep atau isi pembelajaran secara lebih mendalam dan bermakna. Yang E, ada tahap melihat kembali. Tahap melihat kembali adalah tahap peserta didik diberi kesempatan untuk mengevaluasi kelemahan dari konsep yang lama. Peserta didik juga diharapkan dapat mengingat kembali apa saja yang mereka pelajari selama pembelajaran. Adapun kelemahan dan kekurangan pembelajaran generatif, yang A itu ada kelebihan model pembelajaran generatif. 1. Menggali pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebagai dasar perpaduan dengan pengetahuan baru. Yang kedua, menumbuhkan kembali daya ingat siswa dari yang sebelumnya telah tertanam dalam pikirannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memadukan pemikirannya dengan pengetahuan baru. Yang keempat, antara kemampuan siswa dengan pengetahuan baru saling berkontaminasi yang bisa disinkronisasikan. Yang kelima, membuat atau menemukan konsep baru dalam bidang pengetahuan. Yang B itu ada kelemahan model pembelajaran generatif. 1. Siswa yang tidak memiliki ide atau gagasan dalam pemikirannya akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua, apa yang dipikirkan guru belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran siswa. Yang ketiga, harus banyak membaca sehingga dapat memadukan pengetahuan yang ada dalam benak atau pikiran dengan pengetahuan baru yang diajarkan. Yang keempat, memadukan pengetahuan yang ada dengan yang baru merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisis tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.